apalagi ya, apa namanya, nggak punya meluangkan waktu, nggak ada niat dan segala macam, gimana mau dikasih pemahaman? Alhamdulillah, ini dosis tinggi nih Mas Toto, ya kan? Saya nggak mau nyampein kultum, sebenarnya di sini aja untuk terang kan kayak gitu, karena saya anggap ini sudah kelas pemain top Eropa semua, ya kan? Alhamdulillah. Di sini dikatakan bahwa yang menjadikan mereka tertutup bukan mereka sendiri, tapi Allah. Jadi karena apa namanya, ada sebab perbuatan mereka sehingga mereka juga ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak serta-merta Allah menutup hati mereka, tapi ada keterlibatan manusia. Maka di sini kata ganti yang digunakan adalah inna, sungguh kami. Jadi karena keterlibatan manusia juga, tidak serta-merta Allah itu menutup hati, tapi karena perbuatan manusia. Sehingga lanjut. Wa fi adanihim, dan kami letakkan dalam telinga mereka wakro, sumbat, hingga mereka tak mendengar. Bukan berarti tuli gak dengar ya, pokoknya dari Al-Quran ya Allah, betapa bersyukurnya kita apa namanya dikasih kesempatan oleh Allah mengaji ya dengan sependapat-pendapatnya lah. Lanjut. Wa in tad'uhum, dan jika engkau mengajaknya, menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, walan yahtadu, maka tidak akan mereka mendapatkan petunjuk. Idan, jika demikian abadan, selamanya. Baik, diperkuat dengan terjemah bebas Mas Toto, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ayat 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, mari Mas Toto, ya kan? Masya Allah, gara-gara cuma berpaling, resikonya terus melupakan diri. Dan kalau sudah melupakan diri, akhirnya resiko yang berikutnya hatinya ditutup oleh Allah. Kalau hatinya ditutup oleh Allah, nggak bisa paham. Kemudian telinganya juga tersumbat. Seandainya diajak, udah nggak bisa menyambut ajakan. Alhamdulillah, makanya kata Imam Al-Ghazali itu, di antara pintu petunjuk itu kalau ada orang yang menyampaikan diem aja, entah bisa diterima atau belum, yang penting diem dulu. Kadang-kadang bisa ngerjain pada saat beberapa waktu berikutnya, Mas, penting diem aja, diem. Kalau dinasihatin itu diem. Ada pun belum bisa ngerjain apa yang dinasihatin sekarang, bukan urusan, yang penting diem. Ntar suatu saat karena kita ikhlas apa namanya mendengar, yakin nanti Allah akan memberikan kesempatan untuk melakukannya. Saya punya contoh. Nih, kemarin saya ngaji surah Al-A'raf. Silakan dibuka surah Al-A'raf. Kebaikan sekecil apapun itu sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan sekecil apapun, khususnya kalau berkaitan dengan masalah-masalah agama atau kebaikan. Ini ayatnya adalah ayat yang ke-113. Terjemahnya aja Mas Toto ya. Ayat 113 halaman 160. Terjemah bebas sebelah kiri. Ayat 113 ini tentang tukang sihir Fir'aun perang tanding dengan Nabi Musa. Mas Toto. Bismillah. Dan para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Ini bisa sih, ya kan? Pokoknya ibaratnya apa kalau kami menang? Mulai dari dulu. Lanjut. Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Komisaris. Apa? Lanjut. Mereka para penyihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan? Ya, ini masih punya etika, masih punya apa? Apakah engkau yang melemparkan dulu atau gara-gara etika yang seperti itu, Mas Toto? Lanjut. Dia Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperhatikan sihir, memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Dan kami wahyukan kepadamu, Musa, lemparkan tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para penyihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Nah, hidayah itu Mas Toto kadang datangnya tiba-tiba. Datangnya apa? Gak disangka dan segala macam. Tapi harus ada sebabnya. Ada apa? Ada sebabnya. Kata para ulama, sebabnya karena mereka masih punya sopan satu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkaukah duluan atau aku? Hanya karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Jelaskan gara-gara etika yang sederhana terhadap itu akhirnya
dapat hidayah. Walaupun sebelumnya perang kayak Khalid bin Walid itu ya, itu ketika perang Uhud yang ngalahin Rasulullah. Ternyata terus dibalik ke itu. Lanjut Mas Oto. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Tuh, gara-gara berbuat baik sopan santun dikasih petunjuk oleh Allah beriman. Maka dari itu jangan, silakan ada yang disampaikan belum? Nah, itu kan mereka tahu kan bahwa karena di Mesir Ya, karena menjelaskan betul. Allah ulang dari Musa, nah itu real. Betul, nyata mukjizat. Jadi ternyata kebaikan Babiul, Pak Hari dan segala macam kepada lebih kepada orang yang ada kaitannya dengan agama. Itu luar biasa sekali itu dapatnya. Ya Mas Oto ya, jangan sepelekan. Nah, berarti pelajarannya kita kan tidak hanya mempersilahkan Pak, kita ngaji bertahun-tahun. Tentunya harapannya lebih hebat daripada apa yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kan seperti itu Mas Oto. Lebih harus seperti itu. Kalau mempersilahkan aja itu dapat petunjuk dari Allah, apalagi kita berusaha untuk memakmurkan masjid, baca Quran dan seterusnya, insya Allah akan lebih hebat daripada yang diberikan kepada para tukang sihir. Yang penting kita terima aja lah. Jangan ada penyakit ya seperti itu tadi. Penyakitnya orang munafik apa Mas Toto? Stadium berapa? Stadium 4. Stadium 4. Stadium 4. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.